Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Aryo Prawoto Wibowo M.Eng dan Bapak Dr. Fadilah Madi Rosyid ST.MT selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan perkembangan. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada teman-teman peserta mata kuliah kebijakan pertambangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat yang memiliki judul Pengoptimalan Pemanfaatan Sumber Daya Timah dan Batubara Marginal di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Danesh Faiza, 121-19-027. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Jerima, Danesh Faiza, Sheila Nugra, Dimas Agung, dan Muhammad Al-Fajar. Berikut merupakan agenda presentasi kami pada pagi hari ini, yaitu akan dimulai dalam pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka sebagai dasar kami dalam memiliki materi yang telah kami buat, lalu dilanjutkan dengan pembahasan dan studi kasus, lalu pada akhir presentasi ini akan kami tarik kesimpulan serta saran. Bagian pertama, pendahuluan. Berikut ini merupakan latar belakang kami dalam menentukan judul dari topik yang telah diberikan. Yang pertama adalah keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia. Indonesia terletak pada jalur vulkanisme yang menyerupai sebuah cincin api atau ring of fire. Keberadaan jalur api tersebut mencirikan kerangka tektonik wilayah bagian barat Indonesia yang berpotensi membentuk sumber daya mineral, sistem panas bumi, serta sebagai sumber panas bagi pematangan sumber minyak dan batu bara. Oleh karena itu, di Indonesia, usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat dikelompokkan ke dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif seperti radium dan uranium, mineral logam seperti emas dan tembaga, mineral bukan logam seperti intan dan grafit, batuan seperti kumis dan marmer, lalu yang kelima adalah batu bara. Dari kelima kategori tersebut, komoditas tambang yang menjadi komoditas unggulan Indonesia didominasi oleh mineral logam seperti biji timah, nikel, bauksit, tembaga, emas, pasir besi, serta komoditas minyak bumi dan batu bara. Lalu latar belakang yang kedua adalah keterbatasan sumber daya marginal di Indonesia. Di Indonesia ini, kita memiliki banyak sumber daya marginal. Namun, beralih ke latar belakang yang ketiga, pemanfaatan sumber daya marginal di Indonesia itu masih sangat minim. Sumber daya marginal belum mendapat perhatian untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Belum optimal pemanfaatannya. Oleh karena itu, sumber daya marginal kurang diperhatikan karena memang potensinya baik dari segi kualitas maupun kuantitas relatif rendah. Maka dari itu, kami akan menyusun strategi-strategi pengoptimalan pemanfaatan sumber daya marginal di Indonesia. Berikutnya adalah tujuan yang kami tanamkan dalam penulisan makalah kali ini. Yang pertama adalah tujuan pertama untuk mengetahui perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya mineral dan batubara marginal di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kondisi penambangan sumber daya timah dan batubara marginal di Indonesia. Tujuan ketiga, mengetahui kondisi pengolahan timah dan batubara marginal di Indonesia. Dan tujuan yang keempat, mengetahui peran pemerintah dan pelaku usaha pertambangan dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara marginal di Indonesia. Oke, jadi Sela 121-19-056 akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Jadi yang pertama di tinjauan pustaka itu ada mengenai sumber daya dan cadangan. Jadi sumber daya itu secara umumnya merupakan bagian dari bumi yang mempunyai prospek beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis. Sedangkan cadangan tuh merupakan bagian dari sumber daya yang tertunjuk dan atau terukur yang dapat ditambang secara ekonomis. Untuk bagiannya sendiri dapat dilihat di bagian kanan bawah ini. Kemudian masuk ke cadangan marginal. Jadi apa sih cadangan marginal itu? Cadangan marginal sendiri merupakan bagian dari cadangan mineral dan batu bara terkira yang berasal dari sumber daya terukur yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan. Tapi masih terdapat ketidakpastian pada faktor pengubah, baik faktor teknis dan non teknis. Jadi cadangan ini sendiri bisa berubah ke sumber daya maupun juga dari sumber daya kembali ke cadangan lagi. Jadi cadangan marginal itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama memiliki kualitas atau kadar yang tinggi namun volumenya kecil. Kemudian yang kedua memiliki kualitas atau kadar rendah namun volumenya besar. Kemudian yang ketiga akan bernilai ekonomis jika dapat terintegrasi dengan proyek tambang sejenis lainnya. Keempat, keterbatasan infrastruktur untuk pengembangan dan atau belum terdapat teknologi pertambangan untuk pengembangan. Dan yang terakhir kendala perizinan yang berhubungan dengan teknis dan lingkungan. Kemudian seperti dijelaskan tadi pada slide tentang sumber daya dan cadangan, ada faktor-faktor pengubah yang dapat mengubah sumber daya menjadi cadangan maupun sebaliknya. Jadi faktor pengubah itu terdiri dari 6 faktor ini, yaitu yang pertama ada teknis, kemudian ekonomi, pemasaran, legal, sosial lingkungan, dan juga peraturan pemerintah. Kemudian masuk ke kondisi penambangan sumber daya marginal di Indonesia. Jadi sebenarnya untuk kondisi penambangannya sendiri itu mirip seperti penambangan pada umumnya. Jadi di sini kami ambil contoh untuk batu bara menggunakan metode auger mining, kemudian untuk timah menggunakan cutter suction dredger dan juga borehole drill mining. Kemudian untuk pengolahannya sendiri juga
mirip dengan pengolahan pada umumnya. Untuk batu bara sendiri melewati 3 proses, yaitu preparasi, di situ terdapat crushing untuk penghancuran ukuran batu bara menjadi lebih kecil. Kemudian ada cleaning atau proses konsentrasi untuk meningkatkan kualitas batu bara, dan yang terakhir ada dewatering untuk mengurangi kadar air. Kemudian untuk timah sendiri ada 2 metode yang digunakan, yaitu high tension separator dan juga magnetic separator. Kemudian untuk peraturan yang mengatur tentang sumber daya marginal ini ada 2 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang pertama ada Kepdirjen Minerba Kementerian SDM nomor 182K garis miring 30 garing DJB garing 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara dalam rangka pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan kemudian yang kedua ada keputusan Menteri ESDM nomor 1827K garing 30 garing MEM garing 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. PT Multi Harapan Utama merupakan pemegang kontrak pertambangan batu bara yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara pada tanggal 3 April 2017 dengan luas wilayah operasi seluas 39.972 hektar yang berlokasi di Kota Kartanegara dan Kota Madya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, PT MAHU merencanakan untuk melakukan kajian dan penambangan batu bara dengan metode auger mining untuk mengelola cadangan marginal batu bara. Auger mining sendiri adalah metode penambangan batu bara semi surface dan semi underground yang digunakan untuk memaksimalkan sumber daya batu bara yang berada pada dinding lereng tambang yang sudah memasuki masa akhir tambang. Terdapat tahapan dalam penambangan auger mining. Yang pertama adalah persiapan dilakukan dengan auger mining bench yang disiapkan di daerah yang berdekatan dengan kaki high wall sehingga mesin auger dapat beroperasi pada jalur kemiringan lapisan batu bara. Yang kedua adalah penambangan secara auger ini berlangsung dari kanan ke kiri sepanjang AMB. Hal ini dikarenakan letak hose crane yang terdapat pada mesin auger hanya dapat digunakan dari sisi kanan. Yang ketiga adalah apabila direncanakan double pass, maka pas bagian atas diekstrak terlebih dahulu. Agar mesin auger dapat mengakses pas bagian atas, ini dapat dilakukan dengan membuat bench terlebih dahulu di sepanjang kaki high wall. Keuntungan dari menggunakan auger mining adalah batu bara yang sudah ditambang tidak memerlukan lagi dilakukan penggerusan karena sudah memiliki ukuran yang kecil. Penambangan batu bara dengan auger mining rencananya akan mulai diproduksi pada awal kuartal 2 tahun 2020 dengan target area di pit E extend sebesar 102.320 ton sesuai dengan estimasi cadangan yang telah dihitung dalam menentukan target produksi menggunakan asumsi pada poin di bawah. Selanjutnya ada peralatan yang dipakai dalam auger mining. Yang pertama adalah cutter head. Cutter head berfungsi untuk merembukan batu bara yang berada di high wall dan kemudian dikeluarkan ke permukaan kerja dengan menggunakan auger fly. Selanjutnya adalah stack conveyor. Stack conveyor berfungsi untuk menyalurkan batu bara yang telah diekstrak oleh cutter head dan auger fly menuju ke temporary stockpile yang berjarak sekitar 10-20 meter dari cutter head. Yang ketiga adalah mesin auger. Mesin auger yang digunakan di sini mempunyai kapasitas mesin sebesar 700 horsepower dan mampu melakukan kedalaman penetrasi sampai 150 meter. Pekerjaan auger mining pada PT MAHU ini dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan Auger System Indonesia yang berkontrak dengan PT MAHU dan juga telah melakukan kegiatan pertambangan dengan metode yang sama di PT Megah Prima Persada. Dalam pengaturan sekuens penambangan, auger mining akan dilakukan pada area pit yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif. Perkenalkan, saya Jod Hikmah, NIM 121-18070 yang akan melanjutkan presentasi terkait studi kasus timah marginal PT Timah. Saat ini, PT Timah mulai melakukan inventarisasi kembali cadangan timah yang sebelumnya ditinggalkan dan melakukan estimasi ulang untuk dikategorikan sebagai cadangan marginal. Nah, adapun potensi tambahan cadangan timah ini berasal dari bekas penambangan yang tidak tuntas maupun bekas penambangan tanpa izin. Adapun upaya yang terus dikembangkan untuk tetap menjaga keberlanjutan industri penambangan timah dan pengembangan timah primer, yaitu pengembangan metode penambangan baru seperti borehole mining dan inovasi metode penambangan yang sudah ada, yaitu seperti cutter section dredges. Adapun contoh tabel di sini, tabel tambahan neraca sumber daya dan cadangan timah primer area Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat total sumber daya terdapat sekitar 130.000 ton SN dan total cadangan 77.000 ton SN.
Selanjutnya adalah metode penggalian borehole mining. Jadi metode borehole mining ini adalah metode selective mining, di mana borehole mining ini dapat menambang pada area grade timah yang masih bernilai ekonomis. Adapun area-area yang ditambang oleh BHM ini tadinya itu tidak bernilai ekonomis apabila kita tambang dengan menggunakan kapal kuruk maupun kapal isap produksi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdapat skema penambangan kecil terintegrasi dalam rangka pengelolaan cadangan marginal. Dapat dilihat di sini daerah cadangan marginal barat yang ada di dalamnya bekas tambang masyarakat dan beberapa titik borehole mining. Selanjutnya adalah untuk metode cutter suction depth ini merupakan bagian metode penambangan unit laut dengan melakukan modifikasi dan improvisasi di mana alat itu tuh sebelumnya hanya digunakan sebagai alat untuk mengupas lapisan tanah penutup. Di sini dapat dilihat layout kapal cutter suction dredger. Nah, di sini selanjutnya adalah skema penambangan cadangan laut dangkal. Teman-teman bisa melihat di sini lingkaran garis garis putus-putus berwarna biru yang yaitu menandakan blok rencana CSD. Di sini di dalamnya terdapat kapal orgeting maupun ponton isap. Nah, ternyata di dalam menambang timah ini itu terdapat mineral ikutan. Terdapat beberapa kandungan mineral ikutan yang saat ini masih dalam proses estimasi sumber daya, seperti ilmenit, monazit, dan zirkon. Nah, mineral ikutan timah ini setelah ditambang itu dilakukan pemisahan menggunakan high tension separation dan magnetic separator di pusat pencucian biji timah baik itu di wilayah Bangka Belitung maupun di wilayah Kepulauan Riau dan Riau. Dan di sini dapat dilihat tabel inventory mineral ikutan yang berasal dari PT Timah Tbk Unit Metalurgi Muntok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Agung Prasetyo, NIM 1219185. Selanjutnya, peran pemerintah dan pelaku usaha pertambangan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara marginal di Indonesia. Nah, di sini kita akan meninjau mengenai izin usaha pertambangan. Pada tahun 2019, total izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat berjumlah 3.161 IUP. Bisa kita lihat, di peta wilayah kuasa pertambangan batu bara Kota Samarinda, para pemegang IUP ini memiliki lahan yang saling berhimpit satu sama lain perbatasannya. Namun, di antara para pemilik IUP ini belum melakukan kerjasama untuk menambang di perbatasan tersebut. Hal ini dikarenakan waktu dan sekuens penambangan yang tidak bersamaan, parameter geometri pit yang tidak identik, kebijakan dan komitmen antara pemegang IUP, dan isu-isu lainnya, misalnya isu sosial, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Nah, studi kasus yang kita ambil yaitu IUP PT Banjarsari Pribumi, PTBP, dan PT Bumi Gema Gempita, PTB GG, di Sumatera Selatan. Di sini terlihat batas IUP antara kedua perusahaan tersebut. Lalu pada tahun 2016, kedua perusahaan ini menginisiasi sebuah kerjasama dan baru terrealisasikan pada tahun berikutnya dengan dikeluarkannya keputusan Menteri ESDM. Dan kerjasama ini disebut juga Sharing Wall Project. Terlihat bahwa pada bulan April 2019 telah dilakukan aktivitas penambangan Sharing Wall Project antara kedua perusahaan tersebut. Yang dahulu apabila tidak dilakukan kerjasama, akan adanya sebuah batu bara cadangannya yang ditinggalkan. Namun dengan adanya kerjasama ini, semua cadangan batu bara di perbatasan itu dapat dimaksimalkan. Nah, ditinjau dari aspek ekonomi, Sharing Wall Project ini sudah menambang batu bara sebesar 350.000 ton. Kesimpulan, peraturan yang mengatur mengenai sumber daya minerba marginal terdapat pada keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Yang kedua, proses penambangan cadangan mineral batu bara dapat dilakukan dengan metode auger mining, sedangkan proses penambangan cadangan mineral marginal di Indonesia dapat dilakukan dengan metode borehole mining dan cutter section CSD. Terus selanjutnya, mineral ikutan timah pada biji timah dapat dilakukan metode high tension separator dan magnetic separator. Sedangkan pada batu bara akan melalui proses preparasi, selanjutnya masuk ke proses konsentrasi, dan yang terakhir itu proses dewatering. Nah, Sharing Wall Project dapat menjadi pilihan utama dalam memanfaatkan cadangan batu bara marginal yang berada di perbatasan IUP. Saran dari kelompok kami yaitu untuk memaksimalkan cadangan minerba marginal di Indonesia ini perlu adanya kolaborasi antara berbagai macam pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha tambang, dan masyarakat. Pemerintah hendaknya membuat peraturan dan mempertegas dan mengawasi keberjalanan pengelolaan sumber daya minerba marginal ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan
kepada pelaku usaha pertambangan untuk mengembangkan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya marginal yang bisa diterapkan di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.